Bab 311, Ledakan, Ledakan. Kakek tua dari sekta bunga matahari, sang leluhur Kuiwa, memang sejak awal terkenal akan kecepatannya yang luar biasa. Kini, setelah ia membakar darah dan memicu teknik rahasia, kekuatannya meledak dalam sekejap, bahkan formasi pengurung gunung yang selama ini jadi andalan untuk menekan dan menjebak musuh pun tak mampu lagi menahannya. Fungsi utama dari formasi pengurung gunung memang adalah untuk membatasi pergerakan dan memenjarakan musuh, bukan benar-benar untuk menekan kekuatan. Maka wajar saja, ketika kekuatan seorang ahli tingkat wuzong seperti Kuihua meledak dalam puncaknya, formasi itu nyaris tak berguna. Gerak tubuhnya menjadi begitu cepat, hingga dengan mudah melampaui Wei. Seluruh tubuhnya kini diselimuti oleh lapisan energi Genki yang menggila dan mengamuk, seolah ia mengenakan baju zirah tebal dari energi murni. Bangunan apapun yang menghalangi jalannya tak ubahnya kertas tipis, dihantam dan diterobos tanpa ampun. Ia benar-benar melaju bak raksasa penghancur, mengobrak-abrik jalur yang dilewatinya. Suara ledakan dan gemuruh terus bergema tanpa henti di belakang, dan semua bangunan yang dilewati olehnya langsung runtuh menjadi puing-puing. Tak butuh waktu lama, ia sudah menyusul tepat di belakang Wei. "Wei, bocah bajingan! Hari ini aku akan mencabik-cabik tubuhmu hidup-hidup!" Raungnya dengan mata merah menyala, suaranya melengking dipenuhi kebencian yang mendalam. Ia benar-benar membenci Wei. Bila bukan karena pemuda itu, ia tidak akan jatuh ke kondisi menyedihkan seperti sekarang. Tidak akan berada di tepi jurang kematian. Lebih penting lagi, teknik rahasia yang ia aktifkan sekarang memiliki batas waktu. Ia harus segera membunuh Wei dalam durasi itu. Kalau tidak, saat kekuatan teknik itu memudar, ia justru akan mengalami penurunan kekuatan drastis dan tidak akan mampu melawan 6 lawan yang mengincarnya. "Mati kau, bajingan kecil! Hari ini aku akan kirim kau menyusul roh si bangsat Liu Zong di neraka!" Dengan amarah memuncak, leluhur Kuiwa mengangkat telapak tangannya dan menghantam ke arah Wei. Pukulan itu kan pukulan biasa, itu adalah pukulan penuh tenaga. Dilancarkan dalam kondisi kekuatan tertinggi, bahkan jauh lebih kuat dari saat dirinya masih berada di puncak kejayaan. Seketika itu juga, sebuah bayangan telapak raksasa mengoyak udara dan meluncur bagaikan meteorit ke arah Wei. Dalam sekejap, beberapa bangunan di sekitarnya langsung hancur luluh, rubuh bagaikan mainan. Daya hancur serangan ini sudah melampaui batas nalar. "Gila! Ini benar-benar gila!" Wei bahkan tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Hatinya bergetar hebat melihat kedahsyatan seorang wuzong yang benar-benar nekat dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membunuh. Sebagai seorang yang belum mencapai level Wangwu Raja Bela Diri, bagaimana mungkin ia berani menahan serangan seperti itu secara langsung? Tanpa pikir panjang, ia langsung kembali memaksa tubuhnya untuk menggunakan teknik ruang ilusi neraka, sebuah teknik rahasia teleportasi jarak pendek yang sudah ia gunakan berkali-kali hari ini. Tubuhnya sudah terlalu lelah, dan kali ini, bahkan darah mengalir dari lubang hidungnya. Bola matanya penuh urat darah, wajahnya pucat, tapi ia tak peduli. Karena hasilnya sepadan. Dalam sekejap, tubuh Wei menembus ruang dan waktu, melesat puluhan jang ke depan, dan muncul di gerbang belakang Hancan Si Kuil di balik gunung itu. "Dasar bangka keparat, tunggulah sampai efek teknikmu habis. Saat itu tiba, aku pastikan kau akan menyesal selamanya. Sehebat apapun Wuzong, kau tetap tidak bisa kabur dari formasi ini. Kami berenam di sini akan menghabisimu. Jalanmu cuma satu, mati." Sambil berteriak, Wei menyelinap masuk ke aula besar di dalam kuil. Suaranya bergema keras, menusuk telinga leluhur Kuihua. Provokasi yang begitu kasar tentu saja membuat orang tua itu makin marah. Kalau saja ia masih dalam keadaan tenang, mungkin ia bisa menahan diri. Tapi sekarang pikirannya sudah diliputi kegilaan. Mana bisa ia tahan disindir seperti itu? "Air hahaha. Wei, bocah sialan! Sekalipun aku mati, aku akan menyeretmu ikut bersamaku."
Tanpa pikir panjang, ia mengejar ke dalam kuil. Bagian belakang kuil jauh lebih luas daripada bagian depan. Puluhan bangunan berdiri rapat, seperti labirin yang rumit. Wei Yi lincah menyusup dari lorong ke lorong, melompat dan menyelinap seperti tikus dikejar kucing. Ia benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan dan sisa tenaga yang ada. Leluhur Kui Hua mengikutinya dengan wajah gelap dan penuh amarah. Tubuhnya berubah menjadi kilatan petir hitam, terus memburu Wei Yi dari belakang. Berkali-kali ia nyaris menangkap pemuda itu, tapi entah kenapa selalu meleset sedikit. Pengejaran berlangsung sengit, seperti tarian maut antara nyawa dan kematian. Wei Yi merasa seolah berjalan di atas tali tipis di atas jurang yang dalam. Hatinya berdetak kencang, darah mendidih. Sudah saatnya, bisiknya dalam hati. Seketika itu juga, ia mengubah arah, lalu masuk ke aula terbesar di kompleks belakang kuil. "Berhenti kau, bocah tengik!" Leluhur Kui Hua meraung dan mengayunkan tangannya. Puluhan bayangan telapak raksasa kembali menghantam ke arah Wei Yi. Aura mengerikan mengalir ke seluruh penjuru. Di bawah tekanan itu, Wei Yi mulai mengeluarkan darah dari telinga, hidung, bahkan dari sudut matanya. Kalau bukan karena teknik tubuh baja Vajra miliknya yang sudah mencapai level 6 sempurna, ia pasti sudah tumbang sejak tadi. Namun tepat ketika leluhur Kui Hua akan menyerangnya lagi, tiba-tiba terdengar ledakan keras. BOMMM. Seluruh aula yang mereka masuki berubah wujud menjadi sebuah formasi raksasa, yang dalam sekejap menutup dan menjebak leluhur Kui Hua di dalamnya. Wajah leluhur Kui Hua langsung berubah. Tapi dia tidak panik. "Hah! Formasi remeh seperti ini tak bisa menahanku." Sebagai seorang wuzong, selama bukan formasi kelas berat seperti formasi pengurung gunung, ia bisa menghancurkannya dalam beberapa pukulan saja. Namun, Wei Yi justru mempercepat langkahnya, bahkan kembali menggunakan teknik ruang ilusi neraka. Ia melesat ke langit semakin menjauh. Melihat itu, leluhur Kui Hua merasa ada yang janggal. Firasat buruk menyelimuti hatinya. Ia segera menghantam formasi, menciptakan retakan gelap. Dalam 3-5 serangan lagi, ia yakin bisa membebaskan diri. Tapi, terlambat. Dari bawah kakinya, muncul gelombang energi yang membuat darah berhenti mengalir. Energi itu jauh lebih kuat. Jauh lebih dahsyat dibanding ledakan dari formasi prajurit baja emas sebelumnya. Bukan 2 kali lebih kuat. Bukan 10 kali. Tapi 100 kali lebih kuat. "Apa ini mungkin? Tidak. Ini perangkap. Bocah ini sudah menyiapkannya dari awal. Aku dalam bahaya besar." Leluhur Kui Hua berteriak panik. Ia segera memusatkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan formasi. Tapi, bagaimanapun, secepat apapun gerakannya, ia tetap butuh waktu. Dan kecepatan ledakan selalu lebih cepat. Ternyata di bawah formasi itu, Wei Yi telah menanam bahan peledak yang ia dapatkan dari kotak harta perak peledak energi tinggi yang kekuatannya luar biasa. Saat formasi aktif, bahan peledak pun menyala. Dan hasilnya, boom, 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 BOMMMM. Rentetan ledakan mengguncang seluruh gunung. Ledakan dahsyat menyapu habis semua yang ada. Bangunan, menara, pavilion, patung, semuanya musnah. Seluruh kuil Hancan lenyap dalam kobaran api. Tak ada yang tersisa. Puncak gunung, yang sebelumnya megah dan sakral, kini hanyalah kawah hitam penuh asap dan puing-puing. Semua musnah bersama dengan leluhur Kui Hua. Bab 312, Kematian seorang Martial Patriarch. Ledakan dahsyat itu menghasilkan kekuatan yang benar-benar mengguncang dunia. Seluruh puncak gunung secara harfiah lenyap, diledakkan hingga tak bersisa sedikit pun. Semua bangunan dan kuil di area kuil Hanshan luluh lantak menjadi debu, seolah-olah sejarah puluhan tahun sirna dalam sekejap mata.
Tak ada yang tersisa kecuali hamparan tanah hangus dan batuan yang mencuat kering seperti kepala biksu yang dicukur bersih. Seperti yang pernah dikatakan Wei Yi kepada Ji Geng sebelumnya, semuanya akan lenyap dan hari ini, semua itu terjadi tepat seperti yang ia rencanakan. Pemandangan di depan mata begitu mencengangkan. Di langit, mereka yang masih menggantung di udara, seolah beku dalam keterkejutan. Tatapan kosong, mulut menganga. Bahkan Ji Geng, yang sudah tahu rencana ini sebelumnya, tak terkecuali matanya melebar penuh syok, bibir mungilnya ternganga, memperlihatkan ekspresi kaget yang malah terlihat menggemaskan. Apakah ini semua nyata? Salah satu tetua dari sekta Overlord tidak bisa menahan gumaman lirihnya. Suaranya penuh keraguan, sulit percaya pada apa yang baru saja dilihatnya. Sebagai seorang tetua sekta besar, ia sudah hidup puluhan tahun dan banyak mengalami kejadian luar biasa. Tapi bahkan baginya, kekuatan ledakan seperti ini masih terlalu sulit diterima akal. Dunia ini memang memiliki bubuk mesiu, namun tingkatnya masih setara dengan masa dinasti Ming atau Qing di bumi. Sedangkan bahan peledak yang digunakan Wei adalah produk teknologi hitam paling canggih, bagaikan langit dan bumi bedanya. Sungguh keterlaluan kekuatannya. Kalau saja kita tidak terbang tinggi sebelumnya, mungkin sekarang kita semua sudah mati bersama gunung itu. Bahkan Raja Pedang Besar Wang Wu, yang biasanya gagah dan berani, kali ini tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ucapannya keluar perlahan, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia adalah petarung tingkat Raja Marshal kelas atas, tapi menghadapi ledakan ini, jika terlalu dekat, dia pun belum tentu selamat. Semua mata kini serentak beralih menatap Wei Yi. Tatapan mereka penuh dengan rasa kagum. Bukan hanya karena bahan peledak yang luar biasa itu berasal dari tangan Wei Yi sendiri, tapi juga karena seluruh rencana penghancuran ini satu persatu, dari jebakan hingga meledakkan gunung semuanya disusun dan dieksekusi oleh dirinya sendiri. Keberanian, kecerdikan, dan ketegasan seperti itu benar-benar membuat semua orang terdiam takjub. Namun Wei Yi sendiri tidak terlihat lega. Alih-alih menikmati sorotan kagum dari semua orang, wajahnya justru menggelap. Keningnya berkerut dalam, matanya menyipit penuh keraguan. Ia menunggu. Tapi suara notifikasi dari sistem gamenya tak kunjung terdengar. Hatinya langsung tenggelam dalam firasat buruk. Jangan-jangan, Sunflower Patriarch itu masih hidup. Wei Yi berkata pelan, suaranya berat dan dingin. Apa? Itu tak mungkin. Benar. Mana mungkin selamat dari ledakan semacam itu? Semua orang berseru serentak. Bukan karena ketakutan, tapi karena sulit mempercayai kemungkinan itu. Bagaimana mungkin ada yang bisa bertahan dari ledakan sebesar itu? Seluruh gunung sudah dihancurkan menjadi puing, dan Sunflower Patriarch saat itu terjebak dalam formasi di titik paling dekat dengan pusat ledakan. Bukankah dia seharusnya menjadi orang pertama yang mati? Wei Yi sendiri pun sebenarnya sulit menerima kemungkinan itu. Sunflower Patriarch memang seorang Martial Patriarch, tapi tetap saja hanya seorang Martial Patriarch. Bahkan jika ia adalah ahli pertahanan tubuh Body Cultivator yang terkenal tangguh, nyaris mustahil bisa bertahan hidup dalam kondisi seperti itu. Namun kenyataannya tetaplah kenyataan. Tidak adanya notifikasi sistem hanya berarti satu hal, target belum mati. Apapun yang terjadi, kita harus memastikannya. Meski hanya tersisa kepalanya, kita harus menemukannya. Daoist Aoki, aku mohon bantuannya. Wei Yi segera memandang Daoist Aoki dengan wajah serius. Melihat ekspresi tegas Wei Yi, semua orang langsung paham ini bukan sekadar kewaspadaan, tapi kewajiban. Mereka tidak boleh membiarkan ancaman sebesar itu lepas. Baiklah, itu bukan permintaan yang berat. Daoist Aoki mengangguk ringan. Ia sudah melakukan banyak hal hari ini, dan sedikit kerja tambahan demi keamanan tidaklah menjadi masalah. Segera ia kembali mengaktifkan formasi besar yang mengelilingi gunung. Ledakan tadi memang merusak urat spiritual bumi di area itu,
menyebabkan kekuatan formasi menurun hingga setengahnya. Jika formasi ini sejak awal sekuat sekarang, mungkin Sunflower Patriarch tidak akan terperangkap lama. Tapi semua itu sudah tak penting. Dengan bantuan formasi, kekuatan spiritual Daoist Aoki menyebar luas ke seluruh area gunung. Tiap batu, tiap celah, tiap perubahan medan langsung tergambar di benaknya. Ia mulai mencari cepat dan teliti. Tak ada orang lain yang bisa melakukan ini. Meskipun Wei punya kekuatan spiritual, tapi karena tidak menguasai ilmu formasi, ia tetap tak bisa membantu banyak. Kelak, aku harus mulai belajar ilmu formasi juga. Dengan bantuan sistem gameku, seharusnya tidak terlalu sulit. Aku tak perlu jadi ahli besar, tapi setidaknya cukup agar tidak terjebak seperti Sunflower Patriarch itu. Sambil menatap Daoist Aoki bekerja, Wei diam-diam berpikir dalam hati. Dan pada saat itulah, ekspresi Daoist Aoki tiba-tiba berubah. Ia membuka matanya perlahan, dan semua orang langsung menegakkan tubuh, menahan napas. Bagaimana hasilnya? Mereka serempak bertanya. Daoist Aoki tidak menjawab. Ia hanya menatap dalam-dalam ke arah Wei, lalu berkata, "Ikuti aku." Dalam sekejap, ia berubah menjadi bayangan cepat dan melesat turun ke bawah. Yang lain pun tak ragu, langsung mengejar. Tak lama kemudian, di sebuah celah batu yang sempit, mereka menemukannya. Sunflower Patriarch. Tapi kini, tubuhnya hanya tinggal setengah bagian bawah hancur total. Ledakan itu memang telah merenggut sebagian besar tubuhnya. Namun yang membuat semua orang menahan napas adalah dia masih hidup. Terluka parah, tetapi tetap bernafas. Bersembunyi di antara bebatuan, mengandalkan kekuatan terakhirnya untuk tetap hidup. Khas. Semua orang otomatis menarik napas dingin. Jika bukan karena kegigihan Wei untuk memeriksa, Sunflower Patriarch mungkin benar-benar bisa lolos dari kematian hari ini. Siapa tahu, di kemudian hari ia bisa bangkit dan membuat kekacauan lebih besar. Kalian! Dengan susah payah, Sunflower Patriarch mengangkat kepalanya, matanya penuh dengan kebencian dan dendam yang membara. Tatapannya ke arah Wei seolah ingin memangsanya hidup-hidup. Ia adalah Martial Patriarch, sosok puncak dalam dunia bela diri. Kini jatuh ke kondisi menyedihkan seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak membenci? Wei, kau benar-benar kejam, aku akan... Belum sempat ia menyelesaikan ucapannya, Wei sudah melangkah maju. Tatapannya dingin. Tanpa ragu, ia mengangkat pedang Cengying dan menebaskannya. Kalau ada hal yang ingin kau katakan, simpan saja untuk kehidupan selanjutnya. Cahaya pedang berkilat tajam, menyapu cepat tanpa setitik pun belas kasihan. Slak! Kepala Sunflower Patriarch terpenggal dalam satu tebasan. Matanya membelalak, penuh rasa tidak rela. Lalu, kepalanya menggelinding jatuh ke tanah, terpisah dari tubuh. Akhirnya, dia mati di tangan Wei. Notifikasi sistem. Pemain Wei berhasil membunuh Martial Patriarch Sunflower. Pengalaman kultivasi 1,00. Pengalaman seni bela diri 800.000. Misi. Menantang batas. Bunuh satu Martial Patriarch, selesai satu persatu. Misi balas dendam Raja Elang, selesai. Hadiah dapat diklaim kapan saja. Wei berdiri tegak, pedangnya masih meneteskan darah. Hari ini, seorang Patriarch telah gugur. Dan dunia akan segera tahu bahwa Wei telah naik ke level yang sama sekali baru. Bab 313, Warisan Raja Elang. Menjelang tengah malam yang sunyi, Wei dan rombongannya tiba di sebuah kota kecil yang berjarak beberapa li dari tempat kejadian. Di sana, mereka langsung menyewa seluruh kamar di satu-satunya penginapan yang ada. Setelah ledakan dahsyat yang menghancurkan seluruh komplek kuil Hanshan, kini tempat itu telah berubah menjadi puing-puing. Tidak mungkin lagi tinggal di sana, dan mereka pun terpaksa mencari tempat perlindungan baru.
Karena malam telah larut dan tubuh mereka kelelahan luar biasa setelah pertempuran sengit, tidak ada dari mereka yang ingin melanjutkan perjalanan jauh. Kota kecil ini pun menjadi tempat istirahat darurat mereka untuk sementara waktu. "Jika ada keperluan, mohon panggil kami saja, Tuan Muda," kata Kikyo dengan lembut. "Aku dan Hanmei berada di kamar sebelah," tambah Hanmei, sambil memenahi selimut dan menuangkan teh hangat ke dalam cangkir. Kedua gadis itu memastikan segala kebutuhan Wei telah disiapkan mulai dari minuman hangat, selimut bersih, hingga suasana kamar yang tenang. Setelah semuanya beres, mereka membungkuk hormat dan meninggalkan kamar Wei. "Terima kasih. Kalian juga beristirahatlah," jawab Wei sambil mengangguk pelan. Begitu pintu ditutup, Kikyo dan Hanmei saling berbisik pelan di lorong. Tatapan Kikyo sempat melirik ke arah kamar Wei dengan wajah merona merah. Wei sendiri samar-samar menangkap kata-kata seperti menemani tidur dan menghangatkan ranjang. Membuatnya hanya bisa menggeleng tak berdaya. Dua gadis ini, bahkan kalau aku memang punya niat, tubuhku juga tak mampu saat ini. Gumamnya dengan senyum pahit. Wei tahu benar kondisi dirinya. Tubuhnya hampir mencapai batasnya, terlalu lemah untuk memikirkan hal lain. Tanpa membuang waktu, ia pun duduk bersila di atas ranjang dan mulai mengedarkan energi dari teknik utamanya, Qirong Fire Divine Scripture. Ia mulai memulihkan kekuatan yang telah nyaris habis terkuras. Malam ini, meski hasil yang diperoleh sangat besar, pengorbanan fisik dan mentalnya juga tidak kalah hebat. Bahkan dengan bantuan banyak orang, Wei merasa tubuhnya seperti bangkai hidup. Terlebih lagi, rahasia besar yang ia gunakan, teknik rahasia dimensi neraka bayangan, sangat menguras tenaga. Beberapa kali ia memaksakan penggunaannya hingga ke batas terakhir kemampuannya. Jika bukan karena tekad kuatnya, mungkin ia sudah roboh sejak tadi. Teknik dimensi neraka bayangan memang sangat ampuh, terutama dalam perpindahan lintas ruang. Namun, semakin jauh jarak yang dilintasi, semakin besar pula energi yang dikorbankan. Beban terhadap tubuh pun bertambah berat. Setelah pengalaman ini, Wei memutuskan untuk tidak sembarangan menggunakannya lagi. Setidaknya tidak terlalu sering, karena risikonya bisa membuat tubuhnya benar-benar hancur. Waktu terus berlalu. Dengan bantuan sejumlah besar pil pemulih jiwa tingkat 5 yang sudah ia siapkan sebelumnya, proses pemulihan berjalan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Wei berhasil mengisi ulang sebagian besar energi spiritualnya. Hanya kondisi mentalnya saja yang masih terlihat agak letih. Setelah membuka mata, ia mulai menata kembali hasil-hasil yang ia peroleh dari pertarungan malam ini. Hasil terbesar, tanpa diragukan lagi, adalah keberhasilannya membunuh kakek bunga matahari. Bukan hanya misi balas dendam Raja Elang yang akhirnya rampung, bagian tersulit dari misi terobosan pun berhasil diselesaikan. Ditambah lagi, pengalaman yang ia peroleh dari membunuh begitu banyak ahli tingkat tinggi sangat besar. Bahkan hanya dari kakek bunga matahari saja, ia mendapatkan 1 juta poin pengalaman kultivasi dan 800.000 poin pengalaman seni bela diri. Kalau harus mengumpulkan poin sebanyak itu dengan cara biasa, mungkin akan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Dalam dunia game, tokoh seperti kakek bunga matahari jelas setara dengan bos tingkat atas. Sayangnya, musuh sekelas itu sangat sulit ditaklukkan. Kalau bisa membunuh beberapa lagi, tentu pengalaman Wei akan melonjak pesat. Wei segera menggunakan 700.000 poin untuk meningkatkan teknik tubuh baja Fajra ke tahap penyempurnaan tingkat 7. Kekuatan fisiknya meningkat lagi 1 tingkat. Karena kultivasinya belum bisa ditingkatkan lebih jauh dan misi terobosan belum selesai sepenuhnya, Wei memilih untuk memaksimalkan kekuatan tubuhnya dulu. Toh menyimpan poin pengalaman juga tidak banyak manfaatnya dalam keadaan saat ini. Lagi pula, dalam pertarungan sebelumnya, ketahanan tubuhnya yang telah mencapai tingkat 6 Fajra sangat membantu. Kini, setelah mencapai tingkat 7, ketahanannya meningkat jauh lebih baik.
Wei Yi bahkan mulai mempertimbangkan untuk mencari satu lagi teknik tubuh kelas atas. Jika ia bisa menguasai dua teknik tubuh ke tingkat puncak, maka kekuatan fisiknya semata bisa menyaingi para ahli di level yang sama. Sisa 300.000 poin tidak langsung digunakan. Ia memilih menyimpannya untuk saat yang lebih tepat. Sementara itu, poin pengalaman seni bela dirinya digunakan untuk memperkuat dua inti pedang miliknya. Inti pedang surya murni naik dari level 3 ke level keempat. Inti pedang kegelapan malam juga naik dari level 3 ke level keempat. Kedua inti pedang mengalami peningkatan signifikan. Meskipun belum diuji secara langsung, Wei Yi sudah bisa merasakan betapa pemahamannya terhadap kedua teknik itu kini telah berada di level yang lebih dalam. Kekuatan serangan yang bisa ia hasilkan pun pasti meningkat drastis. Setelah menyelesaikan semua itu, Wei Yi pun mengalihkan pandangannya pada notifikasi misi balas dendam Raja Elang yang kini telah selesai. Hadiah-hadiah misi tersebut sudah bisa diklaim. Dua hadiah utama terpampang jelas. Pertama, warisan pengalaman hidup dan ilmu bela diri Raja Elang Liu Zong. Kedua, kitab terkenal Kitab Rahasia Bunga Matahari Sunflower Manual. Tatapan Wei Yi sedikit berubah saat melihat nama kitab yang kedua. Ia sempat tertegun. Kitab Rahasia Bunga Matahari. Kitab Rahasia Bunga Matahari. Tidak bisa dipungkiri, nama ini memiliki daya tarik tersendiri terutama bagi seseorang yang berasal dari bumi sepertinya. Meskipun ia telah lama tinggal di dunia ini, dan hampir sepenuhnya terasimilasi, begitu melihat nama kitab itu, ia langsung merasa ragu untuk menyentuhnya. Lupakan. Ambil saja hadiah yang pertama dulu. Warisan hidup Raja Elang Liu Zong, jika benar seperti yang aku bayangkan, itu justru yang paling kubutuhkan saat ini. Karena apa yang Wei Yi butuhkan sekarang bukanlah teknik baru, bukan juga senjata atau harta spiritual. Yang paling ia perlukan adalah pengalaman dan akumulasi waktu. Selama 1 tahun terakhir, dengan bantuan sistem permainan, ia melesat seperti meteor. Dalam waktu yang sangat singkat, ia telah menembus lapisan-lapisan kultivasi yang bagi orang biasa butuh 10 tahun lebih. Walaupun fondasinya tak bisa dibilang rapuh, ia tetap kekurangan pengalaman hidup dan tempaan emosi seperti para veteran sejati. Pengalaman bertarung, pemahaman terhadap seni bela diri, pengendalian emosi, hingga kedewasaan dalam menghadapi situasi genting semuanya tak bisa didapat hanya dengan menaikkan level. Itulah yang menjadi kekurangan Wei Yi saat ini. Kalau ia terus hanya mengandalkan peningkatan kekuatan secara instan, maka di masa depan, jalannya bisa jadi semakin sempit. Seperti para kultivator sesat yang menggunakan cara-cara tidak wajar, mereka memang berkembang pesat di awal, namun sangat sulit menjadi ahli sejati di puncak dunia. Aku pilih untuk mengambil hadiah. Wei Yi segera memutuskan. Dalam sekejap, cahaya terang menyelubungi seluruh tubuhnya. Sejumlah besar ingatan misterius menyatu ke dalam benaknya. Gambaran-gambaran hidup bergerak di kepalanya seperti film. Seolah-olah, jiwanya telah berubah menjadi orang lain, seorang pria bernama Liu Zong. Dari masa kecil yang sederhana sebagai murid silat biasa, hingga tumbuh perlahan menjadi seorang ahli bela diri paling disegani di dunia. Setiap latihan, setiap pertarungan, setiap kekalahan dan kemenangan, semua tertanam dalam ingatan. Pahit getir kehidupan, jatuh bangun perjuangan, semua terserap ke dalam benaknya. Wei Yi kini menjadi Liu Zong. Seluruh pengalaman hidup Raja Elang, termasuk semua pemahaman mendalam tentang seni bela diri, telah menjadi bagian dari dirinya. Dan akhirnya, satu celah besar dalam perjalanan kultivasi Wei Yi telah terisi sempurna. Bab 314, Adik Kecil Tidak Bisa Hilang. Proses menyerap seluruh ingatan dan pengalaman bertarung milik Liu Zong, sang Raja Elang yang merupakan ahli tingkat Wuzong, ternyata memakan waktu yang tidak sebentar. Meski tidak menghadapi rintangan besar di tengah jalan, tetapi seluruh proses itu berlangsung sepanjang malam hingga fajar menyingsing keesokan harinya. Saat matahari pertama muncul dari ufuk timur, barulah Wei Yi perlahan membuka matanya. Akhirnya selesai juga.
Sorot matanya yang semula tampak lelah dan layu kini kembali bersinar, bahkan memancarkan kilatan tajam yang berbeda dari sebelumnya. Sekilas saja sudah terlihat jelas bahwa aura dan karismanya mengalami perubahan. Jika dulu Wei adalah seperti sebilah pedang tajam yang terhunus, penuh dengan aura mengancam dan menyerang. Kini ia seperti pedang yang setengah disarungkan kekuatan tersembunyinya tidak lagi menyolok, tetapi aura bahaya yang disembunyikan di balik ketenangan itu justru terasa lebih mencekam. Meskipun tingkat kultivasinya masih berada di puncak Wuling, belum menembus ke level berikutnya, tetapi Wei bisa merasakan bahwa fondasi kekuatannya kini jauh lebih kokoh, dan daya tempurnya pun meningkat secara signifikan. Yang lebih penting lagi dengan seluruh warisan ingatan ilmu bela diri dari Raja Alang Liuzong, Wei kini tak perlu lagi khawatir soal kurangnya akumulasi pengalaman. Hal yang dulunya menjadi titik lemah, kini justru menjadi keunggulan mutlak. Perlu diketahui, Liuzong bukanlah sosok sembarangan, ia adalah tokoh Wuzong yang tersohor selama puluhan tahun, dengan pengalaman bertempur yang nyaris tak terhitung. Di antara generasi muda seangkatan Wei, siapa yang mampu menyamai pengalaman perang sehebat itu? Tentu saja, tak satu pun yang bisa dibandingkan. Bersamaan dengan selesainya proses ini, salah satu teknik utamanya, yaitu 18 jurus bayangan hantu elang, yang sebelumnya tertahan di level 29, akhirnya berhasil menembus batas terakhir dan mencapai level maksimal, LV30. Dan pada titik itulah, Wei mendapatkan pemahaman baru terhadap dua teknik rahasia pamungkas yang merupakan kristalisasi dari seluruh jurus tersebut. Pertama, teknik menjelma elang. Sebuah teknik pelarian pamungkas yang, sekali diaktifkan, dapat meningkatkan kecepatan gerak hingga beberapa kali lipat. Kecepatan tubuh Wei yang selama ini sudah tergolong luar biasa, dengan teknik ini akan mencapai tingkat yang sulit dibayangkan seperti sepeda motor yang seketika berubah menjadi mobil balap supercar. Mungkin bahkan nenek moyang dari sekte bunga matahari sekalipun tak akan mampu mengejarnya jika ia mengaktifkan ini. Namun teknik ini bukan tanpa risiko. Layaknya teknik rahasia kelas atas, penggunaannya tidak hanya menguras energi murni, Genki, tetapi juga memaksa tubuh mengerahkan potensi tersembunyi. Artinya, jika digunakan terlalu sering, bisa merusak tubuh dan bahkan merusak jalan kultivasi di masa depan. Hanya bisa digunakan di saat benar-benar genting, sebuah teknik yang membuat hidupmu bisa terselamatkan, tapi juga bisa menjadi bumerang bila disalahgunakan. Kedua, teknik menjelma bayangan. Berbeda dengan teknik pertama, yang satu ini bukan untuk kabur, melainkan untuk menyusup dan melacak secara diam-diam. Menghilang tanpa jejak, masuk ke ruang harta tersembunyi, atau bahkan menyelinap ke kamar seorang gadis cantik, semuanya bisa dilakukan. Aura tubuh tertutup rapat, pergerakan senyap laksana hantu. Para pendekar biasa tak akan mampu mendeteksinya sama sekali. Dan hebatnya, teknik ini bukan teknik rahasia, sehingga bisa digunakan kapan saja tanpa risiko menguras potensi tubuh. Bisa dikatakan, ini adalah kemampuan yang sangat licik, namun luar biasa berguna di banyak situasi. Setelah selesai menyerap warisan Raja Elang, Wei pun segera mengklaim hadiah berikutnya, sebuah buku teknik kultivasi legendaris Kitab Bunga Matahari. Tanpa diragukan lagi, ini adalah teknik utama milik leluhur Sekte Bunga Matahari, seorang Wuzong tingkat tinggi yang dulu membuat dunia persilatan gempar. Meskipun sebagian besar kekuatannya datang dari bakatnya sendiri, tapi teknik inilah yang menjadi pondasi kekuatan sejatinya. Dan ya, ini adalah teknik kultivasi kelas tingkat bumi puncak, satu tingkat di atas teknik Wei sendiri, yaitu Kitab Dewa Api Merah. Wei pun membuka kitab itu dengan rasa penasaran, penuh antusiasme dan sedikit kekaguman. Namun, begitu membuka halaman pertama, matanya langsung membelalak dan wajahnya membeku. Di sana tertulis, "Jika ingin menguasai teknik ini, harap potong alat kelamin Anda terlebih dahulu." Wei langsung terpaku seperti patung. Apa? Ia yang tadi begitu bersemangat, kini nyaris ingin membanting buku itu. Tak disangka,
dunia ini ternyata memiliki versi kitab bunga matahari yang tak jauh berbeda dengan yang ia ketahui sebelumnya. Seketika itu juga, sistem dalam pikirannya muncul. Deng! Pemain Wei telah menemukan kitab kultivasi tingkat bumi puncak kitab bunga matahari. Apakah Anda ingin mempelajarinya? Wei langsung merinding, buru-buru memilih opsi tolak. Ia takut kalau sistem game ini bukan hanya akan langsung menanamkan teknik ke dalam pikirannya, tapi juga secara otomatis menghilangkan bagian paling berharga dari tubuhnya. Setelah membaca lebih lanjut, ia pun memahami mengapa syarat itu mutlak. Kitab bunga matahari adalah teknik ekstrem berbasis energi yen murni. Jika dipraktikkan tanpa terlebih dahulu melakukan kastrasi, maka energi panas dalam tubuh akan mengamuk, menyebabkan gangguan darah dan bahkan gila karena kesurupan energi sendiri. Teknik ini memang dibuat khusus oleh seorang Qasim. Maka wajar jika hanya mereka yang telah kehilangan sesuatu yang bisa menguasainya. Wei pun hanya bisa tersenyum pahit. Sayang sekali, teknik langka dan luar biasa, tapi aku memang tidak punya keberanian untuk mengorbankan adik kecilku. Bagaimanapun juga, meski teknik ini sangat berharga, ia tak bisa mengorbankan hal paling mendasar sebagai seorang pria. Jika harus hidup seperti leluhur bunga matahari yang setengah manusia setengah Qasim, apa gunanya menjadi kuat? Namun, bukan berarti semua isi kitab itu sia-sia. Selain teknik utama kultivasi, di dalamnya juga tersimpan 2 teknik bela diri kelas atas. Jari pedang bunga matahari, atau bisa juga disebut sebagai ilmu pedang tanpa pedang. Karena para Qasim di istana tidak diperbolehkan membawa pedang, maka teknik ini diciptakan dengan cara menggunakan jari sebagai pengganti pedang. Meski hanya jari, kekuatannya bisa menyamai pedang sejati. Teknik ini masuk dalam kategori teknik serangan tingkat bumi menengah. Langkah ringan bunga matahari. Sebuah teknik gerakan tubuh yang tak kalah luar biasa. Dapat melesat dengan kecepatan tinggi dan menghindari serangan lawan dengan lincah. Sayangnya, untuk mendapatkan kekuatan maksimal dari teknik ini, dibutuhkan energi sejati bunga matahari yang hanya bisa diperoleh dari inti kitab bunga matahari yang jelas tak bisa Wei pelajari karena, ya, kalian tahu alasannya. Namun, ia sudah memiliki 18 jurus bayangan hantu elang, jadi tidak terlalu rugi. Tanpa ragu, Wei pun memanfaatkan sistem dan mempelajari kedua teknik bela diri tersebut. Walau tidak bisa menyerap esensi sejati dari kitab bunga matahari, 2 teknik tambahannya saja sudah cukup membuatnya puas. Lagi pula, yang paling penting adalah, adik kecilku masih lengkap. Itu harta yang nilainya tidak bisa ditukar dengan apapun. Bab 315, Ketakutan Pangeran Ketiga. Di dalam kediaman megah milik penguasa kota kuno Nandu, malam terasa panjang dan penuh kegelisahan. Pangeran Ketiga belum tidur barang sekejap pun. Bukan karena ia tak ingin tidur, tapi karena ia sama sekali tak bisa. Ia terus terbaring gelisah di ranjang, pikirannya dipenuhi kecemasan tentang keberhasilan atau kegagalan rencana besar yang tengah dijalankannya. Pada akhirnya, ia pun menyerah. Daripada terus membolak-balik tubuhnya dalam kegalauan, ia memilih untuk begadang semalaman di dalam ruang kerja pribadinya. Untuk menjatuhkan Wei kali ini, ia sudah mengerahkan hampir seluruh kekuatan pribadi yang ia miliki. Semua kartu as yang disimpannya, seluruh kekuatan tempurnya yang selama ini tak pernah dikerahkan sekaligus, telah dia pertaruhkan. Menang atau mati? Baginya, aksi kali ini tak ubahnya sebuah perjudian gila. Jika berhasil, maka ia dapat menutupi semua kesalahan selama pergelaran turnamen seni bela diri Jiangnan. Bahkan, ia akan bisa kembali ke ibu kota kerajaan dengan kepala tegak, tanpa beban. Tapi, jika gagal, maka semuanya akan menjadi jauh lebih buruk. Bahkan bisa dibilang bencana. Karena sesungguhnya, keluarga Kekaisaran Dacu bukan hanya memiliki satu pangeran. Meski dirinya saat ini merupakan kandidat terkuat untuk menduduki tahta putra mahkota, namun banyak pasang mata yang memperhatikan setiap gerak-geriknya.
Mereka semua hanya menunggu kesempatan menunggu ia membuat kesalahan fatal untuk menjatuhkannya dari atas. Namun, pangeran ketiga merasa yakin. Kali ini ia pasti akan menang. Ia harus menang. Sebab kekuatan yang ia kirim untuk menjebak Wei benar-benar menakutkan. Yunechlu yang licik dan kuat. 2 bersaudara dari keluarga Wu. 2 kepala utama dari kelompok pembunuh mematikan Suesha. Ditambah dengan puluhan pembunuh ahli dari kelompok yang sama. Dan yang paling mengerikan, sesepuh agung kuil bunga matahari, seorang ahli sejadi tingkat raja. Kekuatan sebesar itu, jika dikumpulkan, bahkan bisa menjatuhkan seorang ahli tingkat Wuzong, bukan hanya seorang Wei yang masih di tingkat Wuling. Rasanya tidak mungkin rencana ini gagal. Tidak masuk akal kalau sampai gagal. Namun entah kenapa, di balik keyakinan itu, hati pangeran ketiga tetap terasa gelisah. Kenapa perasaanku tidak tenang? Gumamnya sambil memijat pelipis. Secara logika, tak ada kemungkinan kegagalan. Tapi kenapa aku tetap merasa cemas? Mungkin aku terlalu serius menanggapi ini. Mungkin ini karena kultivasiku belum matang, karena itulah emosiku tak stabil. Ia mencoba meyakinkan diri. Bahkan bibirnya sempat tersenyum, merasa telah menemukan alasan logis atas kegelisahannya sendiri. Namun pada saat itu, Yang Mulia, ada laporan dari mata-mata kita. Seorang kasim kepercayaannya masuk tergesa ke dalam ruang kerja dan memberi laporan. Mata pangeran ketiga langsung bersinar. Suruh dia masuk sekarang juga. Tak lama kemudian, seorang anggota Jin Yuwei pengawal khusus kekaisaran memasuki ruangan dengan wajah serius. Bagaimana kondisi di sekta penguasa? Tanya pangeran ketiga tanpa basa-basi. Tak ada pergerakan mencurigakan dari sana, Yang Mulia. Jawab si mata-mata dengan tenang. Para ahli tingkat Wuang dan ke atas belum meninggalkan sekte. Para petarung elite mereka juga tidak terlihat di sekitar kota Nandu. Dan tak ada tanda-tanda bantuan dikirim untuk menolong Wei. Bagus, bagus, bagus. Mendengar laporan itu, pangeran ketiga akhirnya merasa lega. Batu besar di dadanya seperti runtuh. Sebenarnya, bukan Wei yang paling ia khawatirkan, tapi kekuatan di baliknya yaitu sekta penguasa. Jika pihak sekta tidak turun tangan, maka tak peduli sehebat apapun Wei, nasibnya pasti sudah ditentukan. Meskipun kau jenius berbakat, pada akhirnya kau masih terlalu muda. Gumamnya sambil tersenyum penuh kemenangan. Kali ini kau pasti mati. Bahkan jika sekta penguasa keluar sebagai juara turnamen, tetap saja mereka akan kehilangan murid terbaiknya. Harga yang harus dibayar sangat besar. Mereka akan kehilangan muka. Dan saat itu terjadi, aku bukan hanya tidak bersalah, tapi justru dianggap berjasa. Pangeran ketiga tersenyum semakin lebar. Tatapannya dipenuhi cahaya kemenangan. Namun, lapor! Suara teriakan panik mengganggu kegembiraannya. Seorang pengawal pribadi berlari masuk dengan wajah cemas dan tubuh berkeringat. Pangeran ketiga mengernyit kesal. Namun karena suasana hatinya sedang baik, ia tidak langsung memarahi. Kenapa panik seperti itu? Yang Mulia, wakil kepala dari Suesha, Tuan Yu, telah kembali. Namun, apa? Kenapa hanya dia? Mana yang lain? Sudahlah, bawa dia kemari. Tak lama kemudian, Yu, sang wakil kepala, masuk ke dalam ruang kerja. Namun penampilannya sangat mengenaskan, pakaian compang-camping, tubuh penuh luka, wajah pucat seperti mayat hidup. Apa yang terjadi padamu? Di mana yang lainnya? Tanya pangeran ketiga sambil mengangkat cangkir tehnya, masih dengan nada tenang. Ampunilah hamba, Yang Mulia. Yang lainnya, semuanya telah tewas. Klang. Cangkir teh di tangannya langsung jatuh dan pecah berantakan di lantai. Pangeran ketiga langsung berdiri. Wajahnya yang semula tenang berubah drastis pucat,
penuh keterkejutan dan tak percaya. Apa yang kau katakan tadi? Katakan lagi! Tiap kata keluar dari mulutnya seperti geraman binatang terluka. Yo menggertakkan gigi, lalu bersujud. Semua orang tewas, 2 kepala Suesha, saudara Wu, Yunechlu, bahkan sesepuh agung pun ikut tewas. Semuanya dijebak dan dibantai oleh rencana Li Chikwei. Itu semua adalah jebakan yang telah ia siapkan sejak awal. Hanya hamba yang selamat karena berada di kaki gunung. Hamba bersembunyi sampai malam sebelum berani kembali untuk memberi laporan kepada Yang Mulia. Sunyi. Pangeran ketiga seperti patung, tak bergerak. Semua mati. Semuanya benar-benar mati. Semuanya. Ia bahkan tak sempat menanyakan bagaimana itu bisa terjadi. Hanya kenyataan itu saja sudah cukup untuk membuat dunianya runtuh. Semua mati. Mustahil. Kalau begitu kenapa kau masih hidup? Kenapa kau tak mati sekalian? Dengan amarah yang meledak-ledak, pangeran ketiga melempar semua barang di atas meja ke arah Yu. Suaranya seperti orang gila. Kenapa kau masih hidup? Kau mau membunuhku dengan berita ini? Hah? Hahaha. Yu menangis terseduh-seduh, bersujud berkali-kali. Yang Mulia, mohon tahan amarah. Ini semua bukan salah Anda. Ini salah Wei. Dia terlalu kejam dan cerdik. Hamba kembali bukan karena takut mati, tapi karena ingin memberitahu Anda. Anda harus bersiap. Wei benar-benar gila. Anda tidak boleh lengah. Apa maksudmu? Kau pikir dia akan menyerangku? Pangeran ketiga meraung. Kalau dia bisa membunuh semua orang itu, termasuk sesepuh agung, bukan tak mungkin ia akan menyerang Anda, Yang Mulia. Dia bukan manusia biasa. Dia bukan hanya gila, dia buas, tak bisa diprediksi. Pangeran ketiga terdiam. Ia mulai menyadari. Benar juga. Kalau ia berani mengirim pembunuh ke arah Wei, kenapa Wei tak berani membalas? Apalagi kalau orang itu benar-benar sudah melewati batas kegilaan, maka semua tindakan jadi mungkin dilakukan. Bahkan kalaupun Wei benar-benar membunuhnya, lalu bersembunyi di sekte penguasa selama beberapa tahun, apa yang bisa dilakukan keluarga kekaisaran terhadapnya? Tidak. Aku harus pergi dari kota Nandu sekarang juga. Tempat ini sudah tidak aman. Cepat siapkan kudaku. Aku harus kembali ke ibu kota. Pangeran ketiga berteriak panik. Namun, tidak, Aka. Yang Mulia buruk sekali. Wei dari sekte penguasa telah menyerbu istana. Teriakan itu datang dari Kasim kepercayaannya yang berlari masuk sambil jatuh bangun. Pangeran ketiga terdiam. Wajahnya membeku. Tubuhnya bergetar. Dunia seperti runtuh di hadapannya. Wei benar-benar datang. Ia datang untuk membunuhnya. Dan tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Tidak ada lagi. Bab 316, Wei, kau berani sekali. Begitu mendengar laporan dari Kasim kepercayaannya, sang pangeran ketiga langsung tertegun di tempat. Ia nyaris tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Baru saja ia memutuskan untuk melarikan diri dari kota kuno Nandu, dan dalam sekejap, Wei telah muncul, seolah-olah datang hanya untuk mempermalukannya secara terang-terangan. Dia berani